Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah terapi komplementer, yang mana pemateri kali ini adalah Bu Dini Feliana yang akan menjelaskan tentang konsep tentang mind, body, spirit ya. Oke, kita lihat latar belakang dari konsep mind, body, spirit ini. Yang pertama bisa kita lihat dari yang disampaikan oleh Florence Nightingale pada tahun 1895. Dia mendefinisikan bahwa keperawatan adalah menempatkan pasien dalam kondisi paling baik bagi alam dan isinya untuk meningkatkan kesehatannya, mencegah penyakit dan kecelakaan. Jadi, asuhan keperawatan ini harus membawa pasien ya dalam kondisi paling baik bagi alam dan isinya. Bagi alam di sini ya bagi alam secara natural, sosial, kemudian hubungannya dengan spiritualnya, dan yang paling penting adalah dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, latar belakang kedua yaitu manusia sebagai kesatuan yang utuh, yaitu biopsikososial, kultural, dan spiritual, yang mana membutuhkan asuhan keperawatan yang holistik atau biasa sering kita dengar holistic nursing care ya, asuhan keperawatan yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Oke. Definisi dari mind, body, spirit ini sendiri ya dijelaskan bahwa secara pemahaman spiritual itu diartikan tentang unsur soul ya, ruh, batin, sukma, kesadaran ya, atau biasa jiwa kita gitu. Kemudian mind ini mental, pikiran, cipta, daya pikir ini tadi ya, daya cipta, daya kreatif, keinginan dan nafsu. Kemudian yang terakhir body itu ada tubuh, raga dan jasad ya, jasmaninya. Oke, kemudian secara bersama-sama ya, ini membentuk mind, body, spirit ini bersinergi, berinteraksi membentuk manusia seutuhnya, yang mana isinya ada mind, body, spirit. Jadi dikatakan mind, body, spiritnya sehat, ya ini 3 komponen atau 3 unsur ini harus sehat juga ya. Ruhnya sehat, mentalnya sehat, pikirannya sehat, nafsunya sehat ya, yang otomatis badinya, tubuhnya, raga akan sehat. Oke. Nah, di sini nih ada penjelasan tentang sustainable convergence ya. Di mana dikatakan sustainable convergence ya, bisa berkelanjutan secara sustainable itu jika ada titik bintang ini, yang mana ini balance antara spirit ya, antara mind dan body. Oke, pertama saya akan jelaskan dulu. Body ini berkaitan dengan acting yang di depan tadi dijelaskan ya. Nih, tubuh, raga, jasad, perilaku kita ya, actingnya. Kemudian mind ini thinking ya, pola pikir, kemudian ide, kreativitas, nafsu tadi termasuk dalam thinking. Kemudian spirit ini adalah being, kepemilikan. Bagaimana diri kita ini memiliki jiwa yang seperti apa, ruhnya bagaimana gitu ya. Nah, ada titik-titik ini, kemudian ada pertanyaan nih, yang mana yang akan dipilih gitu kan? Is this another choice? Ada pilihan lain ya. Oke, pilihan di sini ya yang kuning ini, dimana jika kita berada di titik ini ya, di titik ini nih gimana sih thinkingnya lebih banyak, ingat ya, thinkingnya lebih banyak ya, antara thinking dan body ini lebih banyak dibandingkan spiritnya nih ya. Spiritnya segini, ini thinking dan badinya segini. Ini kalau dibagi 2 otomatis proporsinya juga lebih banyak ya dibandingkan spiritnya, dibandingkan soulnya. Artinya bahwa hanya berpikir
kemudian beraksi tanpa mempertimbangkan spirit, ya. Oke, kalau kita sudah belajar psikososial dan budaya dalam keperawatan, pernah ingat id ego super ego. Nah, ini hampir sama konsepnya seperti ini, ya. Oke. Jadi pada kondisi yellow ini, kuning ini, jika thinking lebih besar dibandingkan being, dibandingkan spirit, ya, yang terjadi ini, ya. Oke. Hukuman, kemudian terlihat memiliki pemikiran yang pragmatis karena tidak memikirkan soul tadi, ya, tidak memikirkan hati nurani tadi, ya. Kemudian terjadilah apa nih, keras kepala gitu, nah, emosional dan lain sebagainya. Ini karena antara thinking, ya, ini lebih besar dibandingkan being atau spirit. Lalu lebih mengerikan lagi jika hanya ini, ya. Oke, what if one is mostly here or in another cycle? Apa yang terjadi jika seseorang hanya berada di sini, lebih banyak mikirnya daripada actingnya, ya. Ternyata ini lebih berbahaya gitu, ya. Oke, kemudian apa yang terjadi pada orange? Orange ini cenderung ke ini, ya, banyak spiritnya, ya. Apa? Intelektual frameworknya kehilangan tentang flighty, ya. Oke, kemudian ada di ini lebih berbahaya lagi, ivory tower syndrome, sindrom menara gading. Sindrom menara gading ini lebih dikenal sebagai ini, jika menjadi seorang pemimpin itu pengennya dihormati, dihargai terus-menerus tanpa melihat kondisi dan waktu dan tempat. Pokoknya apapun keputusannya harus diambil, harus dipatuhi gitu, ya. Nah, ini di sini, ya. Oke. Harusnya ini bisa dihindari, ya. Oke, kenapa? Karena thinkingnya ini lebih besar, ya, garis putihnya lebih besar thinkingnya daripada hati nurani, ya. Oke, ini dimana-mana hati nuraninya kalau lebih kecil akan menjadi seperti ini, ya. Oke, intelektual frameworknya akan hilang, ya. Kecerdasan intelektualnya akan hilang. Oke, tapi berbeda jika kalau seutuhnya atau mereka lebih kecil atau biasa ada di sini. Kalau ini seperti ini, dia di luar lingkaran ini, segitiga ini. Kalau ini di sini, maka terjadi intellectual framework yang baik, seperti itu, ya. Oke, jadi intinya jiwanya dulu harus sehat supaya untuk menciptakan thinking yang baik, thinking yang sehat dan beraksi sesuai thinking yang sehat tadi. Oke. Apabila diambil sebuah analogi dengan proses manajemen, maka soul ini fungsinya merumuskan visi dan misi. Tujuan kita mau gimana sih? Oke, saya seorang muslim, saya seorang mahasiswa muslim, saya seorang mahasiswa prodi keperawatan gitu, ya. Apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang mahasiswa prodi keperawatan? Oh, saya harus belajar fokus tentang ilmu keperawatan yang baik, ya, sesuai dengan ajaran Islam bagaimana. Nah, contohnya seperti itu. Itu visi misi mahasiswa keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu gitu, ya. Kemudian dari visi dan misi ini membuat arahan kehidupan, ya. Oke, mind membuat action plan, mencari cara dan membuat perintah pelaksanaan kepada body, dan akhirnya body yang akan melaksanakan seluruhnya sesuai dengan perintahnya si mind tadi. Jadi kalau mind tidak didasari oleh soul, ya, ini seenaknya sendiri, ya, otomatis perilakunya, badinya ini melaksanakan perintahnya juga seenaknya sendiri, urak-urakan, primitif, ya, contohnya, karena nggak punya hati nurani nih, nggak punya soul. Oke,
Tetapi apa yang sering terjadi pada banyak orang tidak seperti itu ya. Harusnya tadi soulnya dulu yang bermain, baru mind, lalu body. Tapi nih apa yang terjadi? Nah, terjadi pembangkangan. Malas belajar itu bangkang loh. Ternyata soulnya yang nggak sehat ya. Coba diingat-ingat, soulnya sudah sehat belum? Masih suka bangkang, malas belajar. Nah, hati-hati ya. Oke, pembangkangan besar-besaran katanya ya. Soul dimasukkan ke dalam sangkar emas, artinya benar-benar dikengkang ya. Soul ini tidak berdaya, tidak berguna, tidak aktif ya, tidak didengar dan digubris lagi. Alah, bodoh amat. Jangan nyontek sih, kasihan. Jangan nyontek sih, itu kan ada tuh di mata kuliah anti korupsi, nggak baik contohnya ya. Alah, bodoh amat, itu kan pelajarannya Bu Dini udah lewat ini, nggak apa-apa sekarang nyontek gitu. Nah, ini soulnya udah nggak sehat, soulnya rusak ya. Lalu kalau soulnya rusak, mind ini mengambil alih semua fungsi soul, menentukan tujuan hidup, mencoba merekayasa segala aspek kehidupan ya. Pokoknya semau dia nih. Berpikir yang penting gimana caranya dapat duit banyak, gimana caranya dapat nilai bagus, bodo amat itu baik atau tidak caranya. Kemudian dan pada gilirannya body tidak sepenuhnya lagi patuh pada perintah mind, hanya yang enak buat dia saja yang dikerjakan. Ya, ini lebih parah lagi nih. Kemudian kita hampir sepenuhnya menjalani kehidupan di atas rel ego. Nah, balik lagi, id ego, super ego, dan kenikmatan jasmani saja, sedangkan batin atau hati nurani tidak pernah lagi kita dengarkan. Contoh realnya aja, pasien DM ya, pikirannya soulnya hati nuraninya pengen sembuh. Oke, berpikir gimana caranya sembuh. Oke, dietnya harus dipatuhi, diet makannya. Tapi apa? Begitu besar mindnya dibandingkan soul, karena mind tidak mempertimbangkan soul yang tadinya pengen sembuh. Mindnya berpikir ya emang sih harus diet ya, tapi mind ini tidak mempertimbangkan soul, nggak pengen sembuh. Ya udahlah, yang penting kan makan enak gitu kan ya. Ya, akhirnya body hanya melakukan yang enak buat dia saja yang dikerjakan ya, sesuai dengan perintah mind ya. Oke, alhasil apa? Badinya rusak ya. Oke, hiperglikeminya uncontrol, tidak bisa dikontrol lagi ya. Kerusakan organ-organ vital ya, hati, ginjal, jantung udah lagi tidak berfungsi karena tadi egoismenya si mind gitu ya. Hati-hati kalau kita dikuasai oleh pikiran kita, bukan oleh soul. Kemudian itu tadi yang Ibu jelaskan adalah bagaimana perjalanannya dari spirit, mind, kemudian spirit atau soul, mind, kemudian ke body, sehingga kok mempengaruhi status kesehatan seseorang ya. Nah, ini tahapan mind, body, spirit ya. Oke, ini kita masih bersyukur jika neokortex ini masih kita gunakan atau biasa kita bernalar sehat. Contoh, gak usah jahat-jahat lah sama orang, kalau kita dijahatin balik kan gak enak tuh. Nah, ini penyakit nih, penyakit jiwa nih ya. Oke, kalau neokortex ini sering digunakan ya, nalarnya akan sehat. Kemudian apa yang terjadi jika tidak digunakan ya? Maka dorongan naluri survival yang sangat egoistis, tadi banyakkan mindnya daripada soulnya, maka apa? Dorongan naluri survivalnya lebih tinggi ya, dan sangat egois. Kemudian fungsi asalnya dan rapikan barisan. Kalau sudah terjadi kerusakan seperti ini, yang harus dilakukan adalah merapikan fungsi asalnya ya, rapikan lagi barisannya. Harusnya seperti apa sih ditata? Saya mungkin selama ini makannya sembrono, kemudian tidak mengikuti apa yang seharusnya, tidak mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW, harus puasa Senin Kamis dan lain sebagainya contohnya gitu ya. Itu tidak dilakukan, maka perlu dirapikan kembali
ya. Nah, perapian ini disebut sebagai transformasi spiritual ya. Contohnya bisa dengan meditasi ya. Oke, dikembalikan lagi. Meditasi ini untuk mengembalikan sel-sel otak yang atau syaraf-syaraf yang tadinya menegang karena aktivitas yang terlalu banyak, sehingga muncul ego yang lebih tinggi karena ngapain sih mau ini sholat lama-lama, aku tuh udah capek loh seharian kuliah banyak tugasnya, apalagi daring kayak gini gitu ya, sangat menguras energi pikiran, ngapain sih lah sholat nanti aja gitu. Ya. Oke, sebenarnya meditasi ini dalam Islam ini kan bisa diartikan ketika kita sholat. Kemudian atau bisa juga meditasi khusus ya. Kemudian kalau ini sudah terjadi maka kehidupan baru dalam keadaan tercerahkan ya. Intinya di sini lebih baik lagi, lebih sehat lagi antara jasmani dan rohani. Nah, ini tahapan dari mind, body, spirit. Oke. Definisi dari terapi mind, body, spirit ini adalah terapi yang fokus pada interaksi antara otak, pikiran, tubuh, serta perilaku dan faktor emosional, mental, dan spiritual, serta perilaku yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kompleks banget ya, holistik banget kalau bicara ini. Jadi antara otak, pikiran, tubuh, perilaku, serta emosional, mental, dan spiritualnya harus selaras. Ya, oke. Jadi kalau mau makan mentalnya dipakai sesuai dengan porsinya, jangan hanya sesuai dengan keinginan gitu ya. Oke, banyak belanja, sering hambur-hamburkan uang. Nah, ini lama-lama mentalnya juga akan rusak loh. Gitu ya. Oke, karena yang dipakai hanya mindnya doang tanpa memperdulikan spiritual, ruh atau nalurinya. Oke, bisa mengakibatkan penyakit, bisa penyakit hati, hipertensi ya, karena saking stres harus belanja terus. Nah, kayaknya sepele tapi ternyata itu tadi, lifestyle kita mempengaruhi status kesehatan kita. Oke, ketidakseimbangan dari mind, body, spirit ini contohnya misalkan pada gangguan psikoneuroimunologi. Stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ini lagi booming ya, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi stres yang berlebihan ini dapat menurunkan daya tahan tubuh ya. Oke. Apa sih yang perlu dilakukan? Aktivitas yang dapat menenangkan jiwa. Whatever, apapun itu, yang penting menenangkan jiwa. Ya, kembali perbaiki ruhnya, tenangkan jiwanya. Oke, ada bukti bahwa intervensi mind body berefek positif terhadap fungsi psikologis ya dan kualitas hidup. Ini ada di beberapa penelitian nih. Terapi zikir mampu menurunkan tekanan darah. Kemudian zikir mampu menurunkan kecemasan dan lain sebagainya. Nih bisa ya. Pada pasien-pasien depresi contohnya bisa nih. Kemudian resiko fisik dan emosional menjadi minimal ya, karena jiwanya tenang, berpikirnya menjadi rasional ya. Jadi resiko fisik dan emosional menjadi minimal. Yang jelas dapat dan mudah dilakukan ya. Digunakan bersamaan dengan pengobatan modern, bisa sebagai pengobatan terpadu untuk meningkatkan kesehatan. Maka disebut sebagai komplement ya, pelengkap. Tapi pelengkap ini untuk menuju holistik gitu. Aktivitas mind, body, spirit ya, individu ini bisa melalui meditasi, yoga, berdoa, beribadah sesuai keyakinannya, imagery, membayangkan hal indah, journaling, menulis ya, relaksasi otot. Relaksasi otot ini seperti PMR ya, progressive muscle relaxation. Jadi ada aktivitas-aktivitas tertentu atau kegiatan tahapan tertentu khusus untuk merelaksasikan otot ya. Salah satu contohnya tadi PMR, progressive relaxation, progressive muscle relaxation.
Kemudian secara partner ini artinya membutuhkan media lain ya, baik manusia, baik perawat, peralatan, bahkan sampai animal ya. Oke, yang pertama terapi musik, biofeedback ya. Biofeedback ini bahkan ada yang diistilahkan sebagai magnetic line gitu ya. Ada terapi ozon ya, jadi lebih dibanyakan oksigennya dibandingkan karbon dioksida untuk ini semacam detox ya dalam tubuh, itu bisa. Kemudian storytelling otomatis kalau kita bercerita harus ada yang dengerin dong ya gitu. Ini bisa menjadi aktivitas mind body spirit. Lalu humor ini biasanya pada terapi aktif ini kelompok ya, atau partner, atau biasa dimulai dari BHSP dengan perawat ya, kemudian telling dengan pasien sehingga memunculkan nuansa humoris gitu. Nah, ini termasuk aktivitas mind body spirit ya, terapi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, animal assisted therapy, bisa menggunakan hewan peliharaan yang ada di rumah atau hewan kesayangan yang ada di rumah. Oke. Nah, ini salah satu contoh manfaat dari terapi mind body spirit ya, dengan animal assisted therapy. Ini kalau dengan kuda, menunggangi kuda bisa mempengaruhi fisik dan psikologi menjadi lebih baik bagi pemulihan penyakit pasien. Tentunya yang dengan kondisi pasien yang memungkinkan ya. Jangan pasien gagal jantung suruh naik kuda ya, bisa bahaya. Ini juga seperti yang disunahkan ya oleh Rasulullah ya. Olahraga yang disunahkan Rasulullah itu berkuda dan memanah. Kemudian dengan lumba-lumba dapat membantu anak-anak autis menjadi lebih aktif atau dapat berespon atau menerima respon. Ini luar biasa. Anjing, biasa aja Bu ngomong anjingnya Bu. Oh ya, anjing. Berinteraksi dengan anjing sangat bagus untuk pasien penderita kebutaan, bisu, atau tidak bisa berjalan. Mungkin kalau untuk di agama Islam kurang rekomen ya. Bisa lah pakai kucing Angora Persia yang mahal-mahal itu kan, dengan membelai bulu mereka bisa meningkatkan kenyamanan ya, relaksasi juga bagi si pemiliknya. Oke. Nah, ini perbedaan terapi yang holistik ini tadi, komplement ini bisa masuk ke dalam holistik ya, dengan alopatik model ya. Oke, kalau alopatik ini terutama mengurangi simptom dan penyakitnya. Kalau holistik, optimalisasi body, mind, dan soul. Rasa sakit dan penyakit dilihat sebagai hal negatif pada alopatik, tapi pada holistik, penyakit dan kecacatan adalah sebuah proses ya. Jadi nggak ada negative thinking nih di holistiknya ya. Body dan mind terpisah kalau di alopatik, tapi kalau holistik, sakit dan penyakit ini merupakan sinyal konflik internal ya. Ada something antara psikologis dengan fisik gitu. Kemudian mind, faktor sekunder dari penyakit fisik ini nomor kedua ya, pikirannya nomor kedua kalau menurut alopatik. Tapi kalau holistik, body dan mind ini saling berhubungan ya, punya keterikatan satu sama lain. Hasil kuantitatif untuk asesmen ya, mind faktor primer semua penyakit, intinya ada di pikiran. Pikiran ini berasal dari mana? Hatinya yang tenang. Pengobatan mengurangi simptom dan penyakit kalau pada alopatik, tapi kalau pada holistik, informasi kualitatif ini merupakan asesmen ya, kualitatif ya, kualitatif. Intervensi ya, obat dan operasi, tapi kalau pada holistik, pengobatan yang menyeluruh. Justru fokusnya pada soul dan mind-nya terlebih dahulu gitu ya. Nih, body, mind, and soul. Pasien tergantung dengan health providers, bergantung pada dokter, bergantung pada perawat nih ya kalau pada alopatik. Tapi kalau pada holistik ya,
ini bisa dilakukan secara non invasif ya. Oke, bahkan bisa dilakukan secara mandiri, minimal intervensi dengan teknologi. Health providernya otoriter nih, ngatur banget nih ya, perawat ibu nggak boleh makan ini itu bla bla bla. Tapi kalau di holistik ya, ini lebih ke partner, caring ya, berasa sense-nya seorang perawat itu lebih berasa pada holistic model. Oke, boleh nggak sih Bu ini diterapkan pada saat kita asuhan keperawatan yang sebenarnya rumahnya alopatik model, artinya kita terapkan holistic model pada asuhan keperawatan di klinisi atau di rumah sakit, gitu kan? Boleh, gitu ya. Oke, bahkan banyak beberapa mata kuliah tertentu yang memang memfokuskan supaya kita tidak lupa untuk itu ya. Contohnya keperawatan jiwa, kemudian mata kuliah psikososial ya, dan kebudayaan dalam keperawatan. Nah, itu adalah menuju ke holistic model. Oke, prinsip dasarnya menurut American Holistic Nursing Practice, human being are energy fields. Artinya yang dimiliki seseorang manusia itu adalah ladang energi ya, energi kita positifkah negatifkah itu. Kemudian banyak terdapat sebuah kesatuan dan interdependen antara mind, body, dan spirit. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa mind, body, dan spirit ini suatu kesatuan yang utuh ya. Oke, kemudian kesehatan ini mencakup adanya kesatuan dari sebuah sense atau perasaan ya. Kesehatan adalah sebuah proses yang mana sebuah proses yang memungkinkan penyakit masuk ke dalamnya. Jadi penyakit ini hanya sebuah proses tadi ya, bukan sebuah negatif. Kesehatan adalah evolusi yang dinamik ya. Oke, sinyal tadi ada something di dalam tubuh kita. Healing atau kesembuhan ya, ketika secara holistik sudah terlihat digambarkan secara holistik ya, itu tidak predictable, tidak bisa diprediksikan gitu ya. Jadi penyembuhan dengan cara holistik ya, itu tidak dapat diprediksikan memang ya, cepat atau lama itu tidak dapat diprediksikan. Is depend on human health. Kemudian prinsip dasarnya tadi energy field are sangat konstan ya, membutuhkan interaksi yang konstan gitu. Jadi energi field, ladang energi ini adalah interaksi yang konstan, tidak berubah-ubah. Perubahan pada kesehatan dapat mempengaruhi secara langsung proses pengalaman belajar ya. Ada nih namanya sistem imun tubuh, kalau sudah terkena flu ya, sudah terbentuk imunnya, sel T helpernya berfungsi ya. Nah, ini menjelaskan bahwa can occur mempengaruhi pengalaman pembelajaran dari sebuah penyakit ya. Spiritual health is necessary for well-being ya. Kesehatan spiritual dibutuhkan untuk proses kesembuhan. Human spirits, spiritnya manusia adalah inti dari seseorang, inti dari inti dari seseorang itu sendiri ya. Kemudian ladang energi ini tidak balance ya. Oke. Unbalancing ini mampu berespon pada stres. Jadi ketidakseimbangan ladang energi di dalam tubuh antara positif dan negatif tidak balance, maka bisa berespon pada status stres kita dan lain sebagainya. Oke. Nah, at least tadi sudah mendengarkan penjelasan Bu Dini. Sekarang implementasi dari mind body therapy ini Ibu pengen tuangkan menjadi 3 kegiatan saja ya. Nah, 3 kegiatan mind body therapy. Ini tolong masing-masing mahasiswa, karena ini kan 3 jam kuliahnya Bu Dini,
buat SOP atau prosedur terapi ya, yang diawali dari definisi serta tujuan dari terapi, langkah-langkahnya, alat dan bahan gitu ya, dijelaskan di sana. Bikin SOP terapi yoga, kemudian SOP terapi musik, dan ketiga terapi relaksasi otot. Jadi satu mahasiswa mengerjakan 3 terapi ini, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak contekan, lebih cepat lebih baik. Dibuat dalam soft file lalu kirimkan dalam bentuk soft file ke dalam kelas. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah menjelaskan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ingat, apa yang Anda kerjakan itu nanti yang akan Anda dapatkan. Jadi kalau kamu menyimak dengan baik, secara otomatis kamu akan mendapatkan feedback yang baik pula, baik secara keilmuan maupun dilihat dari nilai yang akan didapatkan. Itu sudah menjadi hukum alam. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.